Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam moga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, mungkin semuanya diparingi sehat dan Allah memberikan umur panjang pada kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita terus semangat mengejar akhirat dan mengejar dunia, karena dunia bisa fana, bisa hilang. Rumah bisa hancur, kendaraan bisa hancur, namun akhirat tetap kekal abadi. Maka hidup yang kekal kita kejar, bukan kita kejar dunia terus. Karena dunia terbatas, dunia dibatasi dengan waktu, dunia itu dibatasi dengan berakhirnya umur, berakhirnya usia. Kita butuh tambah amal, kita butuh tambah ibadah, kita butuh semua yang kita manfaatkan di dunia ini jadi manfaat untuk akhirat kita. Maka nanti suatu saat kita akan sampai pada titik dunia terasa cukup bagi kita. Kita tidak butuh nambah lagi. Yang kita butuh adalah nambah amal soleh. Apalagi kalau sudah terasa rambut itu beruban, fisik itu bertambah lemah. Sudah terasa lagi kita butuh amal soleh untuk nambah. Namun kebanyakan di antara kita lalai dengan kehidupan akhirat. Banyak yang kurang ngaji, kurang semangat untuk ibadah, kurang semangat untuk sholat, dan kurang semangat untuk ibadah yang lainnya. Namun kalau dunia begitu semangat. Ketika ulat jati sudah muncul, ungkrung sudah mulai datang, nah, masa-masa ketika itu dunia dikejar. Padahal ungkrung itu sudah habis, waktunya terbatas. Apa sentek? Pun sudah habis. Nah itu tadi sudah habis. Dunia itu fana. Dunia itu ada batasnya. Ungkrung ulat jati itu ada batas waktunya. Sebagaimana yang lainnya juga demikian. Kita kebanyakan mikir baju baru, motor baru, mobil baru, rumah baru, namun gak pernah memikirkan gimana iman itu bertambah. Contoh, bolak-balik subuh telat, jam 6 jam 7. Ya kalau sudah sholat subuh ya jadi masbuk. Seringnya jadi masbuk. Apa masbuk? Hah? Masbuk apa? Masbuk secara bahasa artinya dari kata sabaqo, mendahului. Namun kalau masbuk jadi isim maf'ul. Isim maf'ul di sini didahului. Alias apa didahului? Telat. Khairi datangi, imamnya sudah takbiratul ihram. Imamnya sudah masuk baca surat Al-Fatihah. Imamnya bahkan alhamdulillah. Ki masbuk juga iki masbuk iki. Usah ngelak ya mau gitu. Ini 2 kali saya rasa teh ini. Sebelumnya nggak pernah rasa teh di Arab itu. Orang-orang gula batu, gula pasir terus. Enak neng kono ya, kene sumuk banget ya neng kene ya. Neng kono iki lagi musim dingin ya, suhune 7 derajat. 7 derajat. Iki dinginnya kaya apa ya neng kene ya? Kaya es itu. Terus saya bawa jaket tipis lagi.
nggak bawa jaket tebal. Tak kira suhunya biasa, kapok kejadiannya itu bawa jaket tipis. Tadi sampai mana tadi? Masbuk. Apa tadi masbuk artinya? Telat. Secara bahasa dari kata sabaqo. Sabaqo itu artinya mendahului. Sabiq itu artinya orang yang cepat mendahului. Kalau masbuk jadi isim maf'ul. Isim maf'ul itu artinya didahului, alias apa? Telat. Kita bolak-balik, iman gak nambah-nambah, seringnya masbuk. Kalau nggak subuhnya jam 6 jam itu biasakan itu masbuk. Iman gak mau diperbarui, namun hal ladunya kita mikirkan terus. Itu yang tadi saya sebut. Sekarang kita harus banyak belajar. Di tempat lain itu banyak musibah, tempat lain itu tanah longsor, di tempat lain itu sering banjir, banyak harta yang ludes hancur. Kalau ada yang ludes hancur, tanda dunia itu bisa habis. Padahal itu dikejar mati-matian itu loh. Ya. Punya mobil dikejar mati-matian, ke bawah banjir. Coba, mau ngapain coba kalau Allah sudah kehendaki kayak gitu? Ya toh, mobilnya anyar, motornya anyar, kena banjir apa? Ludes habis, dunia hilang. Coba kalau dipikirkan dunia lagi tadi, coba lihat. Dunia bisa fana bapak ibu-ibu. Namun akhirat bisa fana enggak? Akhirat kekal abadi. Tinggal nanti kita punya persiapan. Sekarang ini mikir persiapan. Persiapan amal soleh. Maka jangan jadi orang yang masbuk terus, didahului dalam kebaikan. Jangan. Semangat dalam kebaikan. Niat amal solehnya gimana, ingat ibadahnya seperti apa, dan seterusnya. Baik, untuk pembahasan kita rutin biasanya bahas surat Yasin. Saya anggap rampung karena nanti saya cuma mengulang saja. Kemarin ayat 12 saya stop, dianggap selesai pembahasan surat Yasin. Berikutnya saya masuk pembahasan baru. Saya ambil dari kitab salah seorang ulama Syafi'iyah, dua ulama Syafi'iyah, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Kita nanti bahas tafsir Jalalain. Tafsir apa? Jalalain. Jalalain ini ditulis oleh dua ulama yang namanya Jalal. Jadi dua ulama yang namanya Jalal. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Ya, kitabnya tafsir Jalalain. Terjemahannya ada ini. Ini bisa dapat di Gramedia. Kalau saya mau bagi ini terlalu mahal. Ini 200 ki paling. Tafsir Jalalain ini edisi terjemahannya. Kalau edisi bahasa Arabnya hampir sama seperti ini, namun lebih kecil ukuran bukunya. Nanti saya bikinkan dalam buletin. Kita kaji nanti dari surat Al-Fatihah. Ya, saya sudah bahas sebenarnya kajian tafsir di Darus Solihin, namun saya bahas tafsir As-Sa'di. Sekarang saya bahas dekati dengan ulama Syafi'iyah, yaitu dari tafsir Jalalain. Kita bahas dari tafsir Al-Fatihah, baru lompat ke belakang. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, dan seterusnya. Kita bahas nanti dari tafsir Jalalain. Nanti ada catatan-catatan penting, nanti kalau beri tambahan catatan. Nanti saya sajikan dalam bentuk buletin, sumbernya dari tafsir Jalalain. Bahasanya tadi dari surat apa? Al-Fatihah. Kan kita surat Yasin sudah kita bahas. Al-Fatihah belum. Padahal Al-Fatihah tiap hari dibaca, namun orang paham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin ki apa ya Pak Ustadz ya? Aku tiap hari baca alamin terus, namun alamin buh ku ya apa meneh ya? Cuma lewat saja sampai waladhdallin amin. Cuma tahu sampai amin aja sudah itu. Saya sudah memenuhi rukun sholat, yaitu baca surat Al-Fatihah. Itu perlu dikaji. Saking surat pendek dulu, nggak usah surat-surat panjang, nggak usah Al-Baqarah. Al-Baqarahnya cuma hafal alif lam mim zalikal kitabu, sudah itu toh. Iya toh Pak?
Iya. Al-Fatihah yang harus dikaji. Karena itu jadi rukun sholat. Masa rukun sholatnya nggak paham-paham? Ya, jadi kita kaji saking surat Al-Fatihah. Baru lompat ke surat pendek. Surat apa tadi? Surat apa? Surat-surat favorit. Saking surat apa? An-Nas belakang. Terus Al-Falaq. Terus Al-Ikhlas. Terus Al-Ahab dan seterusnya. Ini setuju apa mboten niki? Arak surat Al-Baqarah apa Al-Ikhlas? Wah, Ikhlas wae ora usah tinggi-tinggi. Al-Baqarah jenengan yo ora hafal terus yo pahamnya sulit, ayatnya panjang-panjang. Kalau Ikhlas itu kan pendek-pendek. Iya tak? Gampang. Yang penting dari surat belakang dulu. Nanti kita kaji saking tafsir apa tadi? Jalalain. Nanti saya ringkas dalam buletin insyaallah. Ya, itu karya dua ulama besar Syafi'iyah, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Baik, saya selingi dengan pembahasan catatan mengenai zikir pagi petang. Kita buka buku zikirnya dulu. Ada yang belum punya, masih ada sekitar 500 buku, nanti bisa ambil di security di depan sana, Nji. Yang belum dapat, yang sudah dapat nggak boleh ambil lagi. Nanti jenengan dapat double, biasanya nanti di mbuh kuwi arek dinggopo meneh kuwi. Ya. Mau kasih orang lain nunggu dulu. Ya, ini untuk jenengan dulu, nggak boleh kasih orang lain. Nanti yang belum dapat ambil di depan sana, Nji. Masih ada di kardus-kardus itu, tersisa edisi yang lama nanti bisa diambil untuk dimanfaatkan. Setiap malam Kamis wajib bawa zikir pagi petang. Baik, kalau tuntun saking zikir petang, halaman 40. Kalau tuntun saking bacaan nomor 3. Amsayna, diikutin J, 1, 2, 3. Amsayna. Wa amsal mulku lillah. Wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Nomor sekawan. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Sayyidul istighfar nomor 5. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli
fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nomor 6, Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Nomor 7, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an uktala min tahti. Nomor 8, Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, itu dibaca 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Terus nomor terakhir, lompat 14, a'udzu bi kalimatillahi tammati bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik, itu nanti yang terakhir 3 kali. Baik, kita lanjut di buletin. Monggo dibaca catatan zikir pagi petang bagian pertama. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk membaca zikir pagi petang. Ayat pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Dan sebutlah nama Rabb-Mu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Al-A'raf ayat 205. Terus lihat kalimat selanjutnya, ini perkataan Imam Nawawi, ahli bahasa. Pelajaran dari ayat. Ahli bahasa berkata. Ahli bahasa berkata, al-asal adalah bentuk jamak dari asil, yaitu waktu asar dan maghrib. Yaitu waktu asar dan maghrib. Itu penjelasan saking Imam Nawawi. Ayat pertama ini menjelaskan waskur rabbaka fi nafsik. Ingatlah Rabbmu dalam hatimu. Waskur rabbaka fi nafsik. Ingatlah Rabbmu yaitu Allah dalam hatimu. Tadarruan yaitu dengan merendahkan diri. Wa khifatan dan penuh rasa takut. Wadunal jahri dengan tidak mengeraskan suara. Berarti zikirnya tidak dikeraskan. Asalnya zikir itu dunal jahri, tidak keras, tidak lantang, tidak jahar. Ya, zikir cukup lirih, pelan. Minal qauli dari perkataan, bil ghuduwi pada pagi hari, wal asali pada petang hari. Wala takum minal ghafilin. Dan janganlah menjadi orang-orang yang lalai. Awal disebutkan masalah zikir, ditutup dengan janganlah jadi orang yang lalai. Berarti kalau kita berzikir, kita tidak termasuk orang yang lalai. Termasuk berzikir ketika pagi dan petang. Berarti kalau tidak zikir pagi petang, berarti jadi orang yang lalai. Ya lali ini keterusan terus kuwi. Iki jenenge apa ya kuwi ya? Awal kan disebut zikir nje, terakhir disebut apa? Tidak termasuk orang lalai. Berarti orang yang berzikir selamat dari sifat kelalaian. Berarti kalau tidak berzikir jadi orang lalai, termasuk tidak baca zikir pagi petang. Ya Allah, kalau kok lagi paham loh Ustadz. Ya sekarang kok baru paham kok ono zikir pagi. Tak kira zikir ki gur bar salat lho. Iya toh? Saya kira itu zikir cuma waktu-waktu gitu saja. Ternyata ada zikir pagi, ternyata ada zikir petang, ternyata ada zikir sebelum tidur. Ada. Ini yang sudah ngaji aja lagi ngerti loh ini. Apalagi orang ngaji. Blas. Orang paham. Berarti jadi orang yang lalai enggak? Wah itu parah banget lalainya itu. Nah sekarang lihat pelajaran saking ayat. Pertama, ayat ini menunjukkan perintah untuk berzikir pada pagi dan petang. Dua waktu ini punya keutamaan untuk berzikir dibanding dengan waktu lainnya. Jadi usahakan diluangkan waktu. Jangan terus alasan, Ustadz sore itu kula sibuk, Ustadz. Kula biasanya ten pundi? Jenengan di mana, Pak, Bu? Bareng asar. Alas, wis alasan sibuk meneh. Pagi. Apa? Pagi bar subuh. Ibu-ibu napa, Bu? Apa? Oh masak, kan iso tuh masak sambil zikiran sakit ta Bu? Oh iya berarti orang no alasan. Seakan waktu kapanpun luangkan waktu untuk zikir pagi lan
petang. Ini cuma 10 menit loh dibandingkan delok sinetron loh. Sinetron tuh apa itu? Sinetron setengah jam, 1 jam, cuma diam, lihat terus. Iya toh? Ini cuma 5 menit, 10 menit loh. Ustaz, saya cuma baca 1 saja, boleh nggak? Boleh. Baca 1 aja sudah. Tadi kita baca banyak sekali itu. Wes, siji wes cukup. Bisa. Wah Ustaz, saya cuma baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Boleh. Cuma milih 1 saja. Ini 1 saja enggak. Guru mikir ngarit terus. Guru mikir sapi nih, wah coba lihat. Padahal dengan zikir itu hatinya jadi hidup. Kalau tadi dengan ngarit cuma sapi ini saya ngurip loh. Hatinya belum. Betul nggak Pak? Apa dengan ngarit itu nanti jadi hatinya hidup juga? Belum. Zikir. Sambil zikir, hah? Iya, ini kan kenyataannya kan ora. Itu kan guru teori. Itu teori Pak. Prakteknya kan ora. Guru teori mah gampang teori itu. Teori yang penting iso ujiannya wes ku teori. Praktek. Paham je? Jadi usahakan luangkan waktu baca zikir pagi petang. Ustaz, saya boleh baca dari buku enggak? Mboten hafal. Boleh. Udah baca aja sudah. Wes gampang. Apa meneh coba alasannya? Hah? Guru males paling. Terus yang kedua, hendaklah berzikir dengan menghimpun rasa harap dan takut dengan ucapan tanpa suara keras. Dihimpun rasa harap, kita harap dapat pahala, takut akan dapat siksa, dan tidak perlu dengan suara keras. Terus suaranya gimana? Lirik gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu tadi kan sendiri-sendiri bisa kan? Bisa. Nanti ada pembahasannya, saya akan sebutkan manfaat zikir dengan lirih itu ada. Terus yang ketiga, tadarru. Tadarru artinya berzikir dengan lisan dalam keadaan tunduk. Sedangkan khifatan adalah berzikir dengan hati dalam keadaan takut kepada Allah. Berarti kita zikir itu dengan hati, hatinya hadir, dan juga dengan lisan. Gak boleh cukupi salah satu. Ustadz, saya pakai batin saja. Saya sudah di batin tuh saya ingat Allah kok. Nah, kalau zikir baiknya juga dengan lisan. Minimal mulutnya qomat kamit. Apa bahasanya? Apa Pak? Tahu qomat kamit kan? Ada yang gerak. Umi paham kan? Ada yang gerak kan? Jangan cuma mingkem aja. Wes rampung Pak. Bun. Ada yang gerak itu minimal. Lisan ya. Jadi walaupun tanpa suara keras, namun nanti dengan lisan tadi. Lisannya ada yang gerak. Jadi hatinya hadir, lisannya juga ikut gerak. Jangan cukupi salah satu. Saya cuma dengan lisan saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya ora. Hatinya mikir sapi nih, coba lihat. Hatinya hadir. Dua-duanya itu jalan tuh. Hatinya hadir, lisannya juga ya. Ketika itu gerak. Paham ya? Hati lan lisan. Terus yang keempat, zikir kepada Allah bisa dengan hati, bisa dengan lisan, atau bisa dengan hati dan lisan sekaligus. Zikir dengan hati dan lisan itulah yang lebih sempurna. Nah, itu tadi yang kula sebut ya, dengan hati dan lisan itu lebih sempurna. Terus yang kelima, zikir cukup dengan lirih tanpa bersuara keras. Sebagaimana dalam hadis Sahihain dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata mengenai para sahabat yang berdoa saat safar dalam keadaan suara keras. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, perhatikanlah diri kalian. Sungguh kalian tidaklah memanggil yang tuli dan sesuatu yang tidak ada. Yang kalian panggil adalah Allah yang maha mendengar dan maha dekat. Nah, Allah itu maha mendengar lagi maha dekat. Suaramu lirih, Allah tahu.
Maka tidak perlu dikeraskan. Allah juga dekat. Apa saja yang kamu ucapkan, Allah juga tahu. Zikir yang dibaca walaupun lirih, Allah paham itu apa yang kamu baca. Ketika itu para sahabat zikirnya saat safar itu keras-keras. Ya kayak kita itu tadi teriak-teriak itu la ilaha illallah. Wah itu seru banget itu. Itu sampai karena kejar target itu nanti berubah itu lafaznya illallah illallah ha 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 ha. Itu sudah berubah lagi zikirnya. Itu sudah lakukan amalan baru tanpa ada tuntunan. Itu jadi huwa 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 huwa. Terus berubah itu kejar target. Seperti ini sudah salah ini. Nggak boleh zikir la ilaha illallah itu diringkas jadi huwa saja itu. Model kayak gini cuma jadi amaliyahnya orang sufi. Ya, orang sufi itu kayak gitu itu. Apa-apa diringkas tadi. Zikirnya itu aneh-aneh. Sampai ada yang terbang-terbang itu, lompat-lompat ada itu. Kejang-kejang loh ini, coba lihat. Ya, itu kalau zikir sampai terbang-terbang itu, lompat ya, huwa itu. Saya bilang wong stres kuy. Zikir kok malah jadi stres, coba lihat gimana. Zikir biasa, normal coba kalau kita normal tadi. La ilaha illallah, kan enak banget kan dengarnya. Nggak perlu cepat-cepat. Ini sudah cepat-cepat, kejang-kejang lagi. Ya, bodohnya gerak-gerak gini. Sudah aneh-aneh zikir kayak begitu. Zikir sederhana, Nabi nggak pernah zikir kayak gitu, nggak pernah. Para sahabat zikir kayak gitu nggak pernah. Zikirnya sederhana, suaranya cukup lirih. Terus yang keenam, jangan sampai berzikir dalam keadaan hati yang lalai. Nah, jadi hati ini hadir. Kita hadirkan hati, artinya konsen saat zikir. Jangan mikir yang di luar. Saya lagi baca zikir ini, zikir pagi petang, konsen mikir apa tadi maksudnya, apa artinya, itu direnungkan. Terus nomor 7. Orang yang ghafil atau lalai adalah orang yang melupakan Allah sehingga Allah menjadikan mereka melupakan diri mereka sendiri. Inilah yang terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat. Nah, maka jangan jadi orang yang ghafil. Ghafil itu apa? Lalai. Apa bahasa Jawa nih lalai? Bukan lalai, bukan. Dia lupa lakukan sesuatu karena kesibukan gitu. Apa namanya? Menyepelekan gitu ya, bisa juga maknanya. Namun ini kalau bahasa Arabnya ghafil. Maka tadi Allah katakan wala takum minal ghafilin. Janganlah jadi orang-orang yang ghafil. Ghafil ini bisa karena tadi kurang zikir, bisa karena keadaan teman kanan kiri, bisa karena kurang ibadah, ya, bisa itu karena pengaruh dunia, kejar dunia, terus ibadah kurang. Jadi orang yang ghafil itu kebanyakan. Terus ayat kedua, surat Thaha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Nah, sebelum terbit berarti apa? Ba'da subuh. Sebelum tenggelam berarti ba'da asar. Disuruh zikir pada 2 waktu tadi. Terus pelajaran saking ayat. Pertama, kita diperintahkan meminta tolong kepada Allah dengan bertasbih dan bertahmid, mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah. Dan zikir seperti ini sering kita temukan ba'da sholat. Ada subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, digenapkan dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Ya, ada juga zikir ini diletakkan sebelum tidur. Ada zikir pagi petangnya subhanallah wa bihamdi. Ya, ada di keadaan yang lainnya. Bacaan ini sering kita temukan dengan subhanallah dan alhamdulillah. Terus yang kedua, kita diperintahkan untuk bertasbih dan bertahmid pada waktu yang utama, yaitu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Sebelum matahari terbit, ya, tadi ba'da subuh nggih. Sebelum matahari tenggelam berarti ba'da asar. Maka sebagian ulama mengambil zikir pagi nanti ba'da subuh sampai matahari terbit, kemudian zikir petang ba'da asar sampai matahari tenggelam. Walaupun nanti ada pendapat yang lainnya lagi dari
waktu zikir pagi lan petang tadi. Terus Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan ayat di atas adalah melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Itulah yang dimaksud dengan berzikir sebelum terbit dan tenggelam matahari. Berarti ayat ini menunjukkan keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Nah, Ibnu Katsir lebih cenderung maksud dari ayat ini, lakukanlah sholat subuh dan lakukanlah sholat asar. Karena sebelum matahari terbit itu berarti sholat subuh. Ya kan? Berarti kalau sebelum matahari tenggelam berarti sholat apa? Asar. Berarti waktunya juga jelas. Sholat subuh lakukanlah sebelum matahari terbit. Sholat asar lakukanlah sebelum matahari tenggelam. Maka jangan sholat asarnya baru pulang ngarit, ya sudah masuk maghrib. Ya, biasanya sebagian warga itu kayak gitu. Ustaz, waduh aku telat yo sibuk ya ini. Akhirnya asarnya diundur sampai maghrib. Nggak ada jamak maghrib dan asar itu nggak ada. Ya, itu nggak ada itu dalam sejarah jamak maghrib dan asar itu nggak ada. Nggak boleh. Jamak sudah jelas, maghrib kalih ngisya, zuhur kalih asar. Terus dari Abu Musa ini tentang keutamaan sholat subuh dan asar. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Nah, terus Ibnu Battal rahimahullah berkata, sholat subuh akan membuat seseorang mendapatkan perhatian Allah pada hari kiamat. Kenapa dikhususkan dua sholat ini? Karena berkumpulnya para malaikat malam dan siang di dua waktu tersebut. Nah, lihat, malaikat malam dan siang kumpul di dua waktu tadi. Ya, malaikat malam dan siang itu kumpulnya di dua waktu tadi. Malaikat malam kumpulnya di waktu subuh, malaikat siang kumpulnya di waktu asar. Nah, inilah makna firman Allah, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ya. Diterjemahkan, ini ada terjemahan awalnya yang hilang. Wa Qur'anal fajri, lakukanlah salat fajar. Salat fajar salat apa? Subuh. Lakukanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Terus ayat ketiga. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Qala ahlul lughati al-'ashyu ma baina zawali syamsi wa ghurubiha. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Al-Ghafir ayat 55. Ahli bahasa mengatakan bahwa al-'ashyi adalah waktu antara matahari tergelincir ke barat dan matahari tenggelam. Nah, maka sebagian pendapat ulama katakan zikir petang mulai dari matahari tergelincir ke barat, berarti dari waktu zuhur masuk sampai matahari tenggelam. Karena berdasarkan surat Ghafir ayat 55 ini. Karena dikatakan wasabbi bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Ibkar pagi. Bertasbihlah, bertahmidlah ketika waktu ibkar pagi. Asyi itu tadi kata Imam Nawawi menurut ahli bahasa antara waktu tergelincirnya matahari, waktu zawal sampai tenggelam, berarti zuhur sampai maghrib. Berarti kita sudah dapatkan dua pendapat. Ada tentang zikir petang mulai dari masuk zuhur sampai tenggelamnya matahari, maghrib berarti. Terus pelajaran dari ayat. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud bertasbih dan bertahmid kepada Allah pada asyi yaitu akhir siang dan awal-awal malam, dan ibkar yaitu awal siang, pagi hari dan akhir-akhir malam. Syekh Mustafa akhir-akhir malam di sini maksudnya subuh ya. Akhir-akhir malam ini berarti subuh. Asyi berarti akhir siang berarti sore ya. Dan awal-awal malam berarti mau masuk maghrib. Terus ibkar awal siang berarti pagi. Dan akhir-akhir malam berarti subuh. Subuh masuk ibkar. Terus Syekh Mustafa Al-Adawi menyatakan bahwa yang dimaksud wasabbih bihamdi rabbik adalah salatlah menghadap Rabbmu. Nah, salatlah menghadap Rabbmu. Terus dari sini kita dapat simpulkan. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa dalam salat itu terdapat bacaan tasbih dan tahmid. Nah, kita baca tasbih dan tahmid kapan? Tahmidnya baca alhamdulillah. Kapan baca alhamdulillah dalam salat? Surat Al-Fatihah. Baca tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ya kan?
baca tahmid, Rabbana walakal hamdu. Nah, itu dalam sholat ada bacaan tasbih dan ada bacaan tahmid. Terus saya Mustafa lagi. Syekh Mustafa Al-Adawi menyatakan bahwa ada beberapa pendapat mengenai al-ashi dan al-ibkar. Pendapat pertama, al-ashi adalah akhir siang, petang hari, al-ibkar adalah awal siang, pagi hari. Terus pendapat kedua, al-ashi adalah waktu dari zuhur hingga matahari tenggelam. Al-ibkar adalah waktu dari sholat fajar atau sholat subuh hingga terbit matahari. Nah, maka ada ulama yang pakai pendapat ini untuk bacaan zikir pagi petang. Zikir petangnya dari zuhur sampai matahari tenggelam. Zikir paginya dari masuk subuh sampai terbitnya matahari. Pendapat ketiga yang dimaksud adalah perintah melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Ini sebelum kewajiban sholat 5 waktu. Nah, dulu berarti sholat yang diperintahkan awalnya sholat subuh dan sholat asar terlebih dahulu. Nah, ini menurut pendapat sebagian ulama. Terus Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyatakan bahwa waktu al-ashi, petang dan ibkar pagi adalah 2 waktu utama. Pada 2 waktu tersebut terdapat wirid-wirid, ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ini semua jika dilakukan akan jadi penolong untuk segala macam urusan. Nah, berarti dengan wirid-wirid yaitu zikir-zikir amalia akan mudah urusan kita. Begitu juga dengan ibadah wajib maupun ibadah sunnah.